Para tetanggaku, kalian tentu ingat masa remaja dengan segala kesenangannya, dan tentu menyesalkan berlalunya semua itu. Namun aku mengenangnya sebagai seorang narapidana yang mengingat-ingat kembali terali besi serta belenggu-belenggu rumah tahanannya. Kalian berbicara tentang tahun-tahun antara masa kanak-kanak dan masa remaja sebagai masa keemasan yang bebas dari rasa duka dan segala aturan. Namun aku menyebut masa itu sebagai masa duka yang bisu yang jatuh laksana benih ke dalam hatiku dan tumbuh bersamanya. Dan tak dapat mencari jalan keluar ke dalam dunia ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan sampai cinta datang membukakan pintu-pintu hati dan menerangi sudut-sudutnya. Cinta datang padaku dengan lidah dan air mata. Kalian, wahai manusia, mengenangkan taman-taman dan bunga-bunga anggrek serta tempat-tempat pertemuan dan sudut-sudut jalanan yang menjadi saksi segala permainanmu dan mendengar segala bisikanmu yang tanpa dosa. Aku pun mengenangkan setumpuk tanah Lebanon Utara yang indah. Setiap kali ku pejamkan mataku, aku menyaksikan lembah ngarai yang penuh keajaiban dan keluhuran itu. Juga kusaksikan gunung-gunung yang berselimutkan kemenangan dan keagungan sedang mencoba menggapai langit. Setiap kali kututup telingaku dari kebisingan kota, aku mendengar gemericik anak-anak begawan dan derak-derak dedahanan. Seluruh keindahan yang kubicarakan sekarang ini, yang aku rindukan untuk melihatnya seperti seorang anak merindukan susu ibunya, membuat jiwaku luka, terpenjara ke dalam kegelapan masa remaja. Laksana seekor burung Raja Wali merana dalam sangkarnya ketika dilihatnya sekawan burung terbang dengan bebasnya di langit yang lapang. Lembah ngarai dan perbukitan itu membakar khayalku. Namun pikiran-pikiran pahit menjalin jaring-jaring keputusan di seputar hatiku. Setiap kali aku pergi ke padang-padang, aku pulang dengan perasaan kecewa tanpa mengerti apa sebabnya. Setiap kali ku pandangi langit kelabu, hatiku terasa ngilu. Setiap kali ku dengar kidung burung-burung dan gurauan musim semi, aku merasakan penderitaan. Namun aku tak tahu mengapa aku menderita. Kata orang, ketidakmengertian membuat orang hampa dan kehampaan membuat orang tak peduli. Boleh jadi memang demikian bagi mereka yang dilahirkan sebagai orang mati dan yang hidup seperti bangkai-bangkai beku. Namun anak peka yang banyak merasa dan sedikit mengerti adalah makhluk paling celaka di bawah matahari ini, karena dirinya tercabik-cabik oleh dua kekuatan. Kekuatan pertama mengangkatnya dan menunjukkan padanya keindahan wujud lewat awan mimpi-mimpi. Yang kedua
mengikatnya di bumi dan menaburkan debu ke dalam matanya serta mengungkungnya dengan ketakutan-ketakutan dan kegelapan-kegelapan. Kesendirian memiliki tangan-tangan sutra yang lembut, namun dengan jari-jarinya yang perkasa, ia meremas jantung dan membuatnya menderita karena duka. Kesendirian adalah himpunan duka cita. Kesendirian juga sekumpulan pujian-pujian rohani yang membumbung tinggi. Jiwa sang anak yang berulang-ulang tertimpa duka cita adalah laksana sekuntum bunga bakung putih yang baru mekar. Ia bergetar dalam hembusan angin, membuka hatinya bila fajar pagi tiba dan menguncupkan kembali daun-daunnya ketika datang bayang-bayang malam. Jika anak itu tidak punya kesibukan atau kawan atau rekan-rekan bermain, hidupnya akan seperti sebidang penjara sempit, tempat ia tak melihat apapun selain jaring laba-laba dan tidak mendengar apapun kecuali dengung serangga. Kesedihan yang mengganjal hatiku selama masa mudaku itu bukanlah karena aku kekurangan hiburan, karena aku bisa memperolehnya, juga bukan karena aku tak punya teman, karena aku pun bisa memperolehnya. Kesedihan itu disebabkan oleh suatu rasa sakit dalam hatiku yang membuat aku suka menyendiri. Rasa sakit itulah yang membunuh hasrat dalam diriku terhadap permainan dan hiburan. Rasa sakit itulah yang menyingkirkan sayap-sayap keremajaanku dari pundakku dan membuatku seperti kolam air antara gunung-gunung yang membayang pada permukaannya yang tenang itu. Bayangan-bayangan hantu dan warna-warni awan serta pepohonan, namun tak dapat menemukan jalan keluar buat melantunkan nyanyian menuju laut. Demikian liku-liku hidupku sebelum aku mencapai umur 18. Tahun itu laksana sebuah puncak pegunungan dalam hidupku, karena ia membangkitkan pengetahuan dalam diriku dan membuatku memahami perubahan-perubahan manusia. Pada tahun itu aku lahir kembali dan hidup seorang akan tetap tinggal bagai lembaran kosong dalam buku tentang wujud ini kecuali jika ia bisa lahir kembali. Pada tahun itu aku melihat para malaikat surga memandang padaku lewat sepasang mata seorang wanita cantik. Aku juga melihat iblis-iblis dari neraka memberontak dalam hati seorang lelaki durjana. Barang siapa tidak melihat malaikat dan iblis dalam keindahan dan keculasan hidup akan tercampak jauh dari ilmu pengetahuan dan jiwanya pun akan hampa dari rasa cinta kasih.